Bro, aku udah dapat untung sebenarnya di reksadana, tapi kok sekarang malah jadi rugi ya? Tenang bro, kamu nggak sendiri kok. Aku juga mengalami hal yang sama. Jadi di video kali ini aku akan buat opsi bagaimana sih seharusnya kita menyikapi kalau investasi kita itu sedang turun. Hai semua, apa kabarnya? Jadi gimana kabar portofolio kalian? Jadi belakangan ini bursa saham lagi naik turun. Of course, yang punya reksadana saham pasti kena efeknya. Jadi ada beberapa teman yang nanyanya gini, bro, reksadana saham dan juga reksadana obligasiku turun terus. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu kenapa reksadana saham dan juga obligasi turun. Jadi faktor pertama itu karena ekonomi kita itu belum pulih. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata saat pandemi ini mengalami kerugian. Itu yang pertama. Dan yang kedua karena efek dari Januari effect itu dan juga window dressing sudah berakhir. Jadi otomatis banyak saham-saham yang memang turun. Dan ini sebenarnya wajar. Lalu, tindakan apa yang kita bisa lakukan untuk menyikapi ini? Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu khawatir atau nggak perlu panik berlebihan. Jadi semuanya itu kembali kepada target perencanaan keuangan kita di awal. Jadi tujuan kalian berinvestasi di reksadana ini tujuannya untuk apa? Kan ada orang yang berinvestasinya untuk jangka panjang, ada yang untuk 5 tahun misalnya, ada yang 3 tahun. Dan itu bisa disesuaikan dengan beberapa kategori profil risiko masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang hanya ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, itu pasti lebih banyak disarankan untuk berinvestasinya itu di reksadana pasar uang dengan risiko yang kecil dan juga returnnya kecil. Kalau untuk yang berinvestasi di jangka menengah, which is 3-5 tahun misalnya, itu lebih banyak disarankan di reksadana pendapatan tetap, atau ada juga beberapa yang di reksadana campuran. Nah, yang untuk di atas 5 tahun itu biasanya disarankan untuk reksadana saham. Oke, kenapa sih penting kita memilih profil risiko sesuai dengan diri kita sendiri atau sesuai dengan tujuan keuangan kita sendiri? Ini dikarenakan supaya kita itu tidak melakukan gambling ataupun menebak-nebak apakah harga saham lagi naik, lagi turun, sehingga bisa merusak rencana keuangan kita. Jadi misalnya kita punya target jangka pendek, tapi kita justru lebih banyak taruh di saham. Dan yang kita tahu kalau saham itu adalah resikonya tinggi gitu loh. Jadi kalau kita banyak menempatkan di investasi yang profil resikonya tinggi, ini tentu banyak ketidakpastian. Jangan-jangan tujuan investasi kita yang jangka pendek itu bisa tidak tercapai karena mungkin nilai saham lagi turun. Oke, kalau tindakan yang bisa kita lakukan menyikapi hal ini itu kalau menurut saya sendiri itu ada dua. Yang pertama, kalau kasusnya adalah kita itu punya tujuan jangka panjang, otomatis kita banyak mengalokasikan dana kita di reksadana saham. Dan kalau harga reksadana saham lagi turun, ini tentunya kesempatan kita buat top up lagi, mumpung harga per unitnya itu lagi murah. Tapi kalau kita punya tujuan investasi yang sudah dekat, misalkan lagi 3 tahun, lagi 1 tahun, atau lagi beberapa bulan, mungkin opsi kedua ini lebih masuk akal. Nah, yang opsi kedua ini menurutku lebih baik kita melakukan switching ataupun memindahkan portofolio kita itu dari reksadana saham, misalkan kita pindahkan ke reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang. Jadi ini tuh lebih kayak meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Resiko ketidakpastian kalau saham itu bisa aja turun tiba-tiba ataupun bisa aja turun dengan bertahap. Sehingga ini bisa mengacaukan perencanaan keuangan kita. Nah, kalau menurutku sih begitu. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Jadi, jika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini, kita harus cek lagi apa tujuan investasi kita. Apakah untuk jangka panjang, jangka menengah, kemudian jangka pendek, itu harus disesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Dan di video berikutnya, aku sudah coba bikinkan video bagaimana kita mengambil tindakan dalam hal ini melalui aplikasi Bibit. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan sekilas tuh kalau
menyikapi situasi seperti saat ini, situasi di mana pasar itu lagi naik turun, sangat fluktuatif, itu kita bisa melakukan dua opsi. Yang pertama yaitu beli lagi, atau yang kedua melakukan switching. Nah, sekarang aku akan coba beli lagi atau top up lagi reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang ini tidak terlalu terpengaruh ya dengan kondisi pasar saham terutama. Jadi sebelumnya itu profil resikoku itu adalah 10 atau agresif. Jadi banyak sekali dana yang dialokasikan di reksadana saham. Nah, kali ini aku ingin ubah saja untuk profil resikonya itu menjadi yang konservatif, level 1 guys. Oke, simpan hasil. Nah, lanjut aku top up, nggak banyak, 100.000. Oke, masih ada cashback, pakai cashback, terus beli. Oke, terus centang, beli sekarang. Oke, pakai GoPay. Oke, kalau udah lanjut, masukkan sidik jari. Nah, kalau sudah, sip, dia masuk lagi. Pilih metode pembayaran GoPay 100.000, kemudian bayar. Oke, pembelian berhasil, selesai. Oke, tinggal diverifikasi oleh manajer investasi. Nah, kapan pembeliannya selesai? Itu dalam 2 hari kerja. Jadi maksimalnya 2 hari kerja. Dan cara pertama atau opsi pertama sudah, dan opsi kedua yaitu kita bisa melakukan switching. Kita masuk ke portofolio, kemudian dana pensiun. Nah, pilihlah produk reksadana saham yang ingin di switching. Kali ini aku switching BNI AM Index 30. Klik yang titik 3, kemudian switch produk, kemudian pilih produk. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Oke, aku pilihnya yang ITB Harmoni BNI AM. Jadi ini tuh adalah reksadana obligasi. Jadi dari reksadana saham pindah ke obligasi. Langsung aja switching semuanya, kemudian switch, masukkan pin. Oke, switching dalam proses selesai. Siap, sudah di switching. Kemudian juga sudah. Oke, kembali. Oke, sekian aja dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Akhir kata, saya Andre, makasih.